Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Afandi dengan NIM 2310240154 kelas A1, ingin mengerjakan tugas final sistem operasi. Karena NIM saya genap, maka saya akan menjawab pertanyaan sesuai dengan NIM saya, yaitu genap. Langsung saja, yang pertama yaitu ruang swap. Ruang swap adalah area pada hard disk yang digunakan sebagai memori virtual ketika RAM fisik sudah penuh. Sistem operasi akan memindahkan data yang tidak aktif dari RAM ke ruang swap untuk membebaskan RAM bagi aplikasi yang lebih membutuhkan. Ini memungkinkan komputer menjalankan lebih banyak program daripada yang dapat ditampung oleh RAM fisik. Yang kedua yaitu RAID tingkat 2. RAID 2 adalah sistem penyimpanan yang menggunakan bit-bit paritas Hamming kode untuk deteksi dan koreksi kesalahan. Data disebar di beberapa drive dengan drive tambahan khusus untuk menyimpan kode koreksi kesalahan. RAID 2 jarang digunakan dalam praktik karena kompleksitasnya dan sudah digantikan oleh level RAID yang lebih efisien. Yang ketiga, ruang alamat fisik dan logika. Yang pertama, alamat fisik, yaitu merujuk pada lokasi sebenarnya di memori hardware. Contoh alamat fisik 0x1234abcd merujuk ke lokasi yang tepat di chip RAM. Yang kedua yaitu alamat logika, alamat yang digunakan program tanpa perlu tahu lokasi fisik sebenarnya. Contoh program melihat alamat 1000, tapi sistem operasi bisa memintanya ke alamat fisik 5000. Yang keempat itu segmentasi. Segmentasi adalah metode manajemen memori di mana memori dibagi menjadi segmen-segmen dengan ukuran berbeda sesuai dengan kebutuhan program. Setiap segmen bisa berisi kode program, data, atau stack. Segmentasi memungkinkan proteksi memori dan untuk sharing kode antar proses yang berbeda. Yang kelima, kerugian sistem file atau yaitu pertama overhead, penyimpanan untuk metadata dan struktur direktori. Yang kedua, fragmentasi yang dapat menurunkan kinerja. Yang ketiga, kompleksitas dalam pengelolaan dan pemeliharaan. Yang keempat, memungkinkan korupsi data jika terjadi kegagalan sistem. Yang kelima, overhead performa untuk parse file. Dan yang keenam, kebutuhan backup reguler untuk menjaga kehilangan data. Nomor 6, cara kerja mesin virtual atau VM. Mesin virtual bekerja dengan menciptakan lingkungan terisolasi yang mensimulasikan hardware komputer. Prosesnya melibatkan pertama hypervisor, mengelola pembagian resource hardware. Yang kedua, virtualisasi CPU, memungkinkan multiple OS berjalan. Yang ketiga, memori divirtualisasi menggunakan shadow pack tables. Yang keempat, device I/O divirtualisasi untuk akses perangkat. Yang kelima, setiap VM berjalan di kontainer tervisualisasi dengan OS sendiri. Yang keenam, resource hardware dibagi secara dinamis antar VM. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.